Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 10, kami akan mempresentasikan mengenai tugas statistika non-parametrik mengenai analisis penilaian matematika pada tryout SNBT dengan menggunakan Wilcoxon-Saint Rank Test. Jadi pada kelompok 10 terdapat saya, Asfa Safura dengan NIM 1123019, kemudian Muhammad Arsyafawa 1123025, kemudian ada Tasya Zahra 1123049, dan Salisa Aulia 1123086. Jadi sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang permasalahan. Jadi UTBK atau SNBT merupakan salah satu jalur masuk perguruan tinggi yang menekankan pada kemampuan penilaian. Salah satunya adalah penilaian matematika. Oleh karena itu banyak lembaga yang membuat program intensif yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kemampuan penilaian matematika. Nah, efektivitas program ini tuh perlu dibuktikan berdasarkan data karena peningkatan nilai bisa saja dipengaruhi oleh faktor lain seperti belajar mandiri atau motivasi pribadi. Jadi perumusan masalahnya adalah yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai PM siswa dalam TO UTBK sebelum dan sesudah mengikuti program intensif. Kemudian yang kedua adalah apakah program intensif memberikan dampak positif terhadap peningkatan peringkat siswa dalam TO UTBK. Jadi tujuan penelitian kami yang pertama adalah untuk mengetahui efektivitas program bimbingan intensif dalam meningkatkan nilai penilaian matematika siswa pada TO UTBK. Kemudian yang kedua adalah menganalisis perbedaan peringkat siswa sebelum dan sesudah mengikuti program intensif sebagai indikator peningkatan performa. Sumber data yang digunakan dalam proyek ini adalah data sekunder yang diperoleh dari pengumuman hasil tryout SNBT pada tanggal 25-26 Maret 2023 dan 1-2 April 2023 yang diadakan oleh Bimbingan Belajar Sony Sugema College atau yang disingkat SSC. Pada periode 25-26 Maret 2023, siswa yang mengerjakan tryout belum mengikuti program intensif SNBT. Sedangkan sebelum tryout 1-2 April 2023, semua siswa sudah mengikuti program intensif. Jadi, ada rentang sekitar 1 minggu dari tryout pertama dan tryout kedua. Tryout pertama itu tanggal 25-26 Maret dan tryout kedua itu 1-2 April. Nah, di antara rentang tersebut dilakukan program intensif. Selain itu, data yang diambil itu sebenarnya datanya banyak, tetapi yang diambil hanya sampelnya yaitu 17 buah saja. Jenis variabel dalam data ini adalah variabel dependent, yaitu selisih antara nilai PMTO setelah mengikuti program intensif dan sebelum mengikuti program intensif. Variabel ini memiliki skala rasio karena nilai 0 mutlak. Berarti siswa tidak mengerjakan tes atau menjawab semua soalnya salah. Selain itu, terdapat juga rasio perbandingan logis. Misalnya, siswa dengan nilai 400 memiliki kemampuan 2 kali lipat dibandingkan siswa dengan nilai 200. Lalu ke normal data. Sampel data yang digunakan berjumlah 17, sehingga tergolong kecil karena kurang dari 30. Jadi supaya data dianggap besar, datanya harus lebih dari 30. Hasil uji Shapiro-Wilk yang dilakukan menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, hanya metode non-parametrik seperti Wilcoxon-Saint Rank Test yang dapat digunakan untuk menguji data ini secara akurat. Dapat dilihat juga di grafiknya bahwa datanya itu tidak normal. Pada proyek ini, metode statistik yang digunakan adalah Wilcoxon-Saint Rank Test. Metode ini dipilih karena sangat cocok untuk data yang tidak berdistribusi normal dan bersifat berpasangan, khususnya ketika ukuran sampelnya relatif kecil. Wilcoxon bekerja dengan cara mengonversi data-data hasil pengukuran ke dalam bentuk ordinal, yaitu dengan memberikan peringkat pada selisih absolut antara dua perlakuan, tanpa memedulikan tanda positif atau negatifnya terlebih dahulu. Jadi nilai-nilai numerik yang awalnya berskala rasio itu akan diubah ke dalam peringkat berdasarkan ukuran besar kecilnya selisih. Lalu setelah itu, peringkat ini dikembalikan lagi pada nilai aslinya dengan mempertimbangkan tanda selisihnya.
Tahapan ini akan digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan antara nilai sebelum dan sesudah program intensif, sehingga pada akhirnya kita bisa menyimpulkan apakah program tersebut efektif atau tidak. Untuk menguji efektivitas program intensif, kami menggunakan Wilcoxon-Sain Rank Test dan menyusun hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, itu hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan bahwa nilai PMTO sebelum mengikuti program tidak lebih rendah atau sama dengan nilai setelah mengikuti program intensif. Artinya, program intensif tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai PMTO siswa. Lalu yang kedua, hipotesis alternatif atau H1-nya itu menyatakan bahwa nilai PMTO sebelum mengikuti program intensif lebih rendah daripada nilai setelah mengikuti program. Artinya, program intensif berhasil memberikan peningkatan yang signifikan. Secara matematis, hipotesisnya dituliskan sebagai berikut. Melalui uji ini, kami ingin melihat apakah terdapat cukup bukti statistik untuk menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif, yaitu bahwa program intensif memang memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Setelah menyusun hipotesis, kita masuk ke tahap penerapan uji statistik Wilcoxon-Sain Rank Test untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan antara nilai PM sebelum dan setelah mengikuti program intensif. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung selisih antara nilai penalaran matematika setelah program dengan nilai sebelum program intensif. Nilai selisih ini menunjukkan apakah ada peningkatan atau penurunan nilai pada masing-masing siswa. Sebagai contoh, untuk siswa nomor 1, terdapat selisih sebesar positif 326,04 yang artinya ada peningkatan nilai setelah program. Langkah kedua adalah mengubah nilai selisih menjadi nilai absolut, lalu memberikan ranking terhadap nilai-nilai tersebut dari yang terkecil hingga terbesar. Jika ada 2 atau lebih nilai selisih absolut yang sama, maka diberikan peringkat rata-rata dari posisi yang ditempati nilai-nilai tersebut. Peringkat ini kemudian dikaitkan kembali dengan tanda asli dari selisihnya, apakah positif atau negatif. Lalu langkah ketiga adalah menjumlahkan nilai ranking untuk selisih yang bertanda positif dan yang bertanda negatif secara terpisah. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa jumlah rank untuk selisih positif adalah W plus sama dengan 123, sedangkan jumlah rank untuk selisih negatif adalah W minus sama dengan 30. Nilai-nilai ini nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan apakah hipotesis 0 ditolak atau tidak. Nilai statistik uji yang kami gunakan adalah W+ dengan taraf signifikasi sebesar 5% dengan banyak data sebesar 17. Berdasarkan tabel rank Sain Test, titik kritis untuk uji satu arah sebesar W+ kurang dari atau sama dengan 41. Berdasarkan nilai statistik ujinya, hasil menunjukkan bahwa H0 gagal ditolak. Hal ini terjadi karena nilai dari W plusnya tidak jatuh di daerah penolakan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai setelah intensif belum cukup signifikan secara statistik. Atau dengan kata lain, tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa program intensif dapat meningkatkan nilai penalaran matematika. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis uji Wilcoxon terhadap nilai penalaran matematika sebelum dan sesudah mengikuti program intensif diperoleh nilai W+ sebesar 123. Sedangkan nilai kritis pada taraf signifikansi 5% untuk N sebanyak 17 adalah 41. Namun karena nilai W plusnya lebih besar dari 41, maka kembali lagi H0 gagal ditolak. Artinya, tidak terdapat cukup bukti statistik bahwa program intensif ini memberikan peningkatan yang signifikan terhadap nilai penalaran matematika siswa. Atau dengan kata lain, efektivitas program ini dalam meningkatkan nilai penalaran belum terbukti secara statistik berdasarkan data yang kita miliki. Oleh sebab itu, disarankan agar ke depannya dilakukan perbaikan pada desain program, baik dari segi durasi, pendekatan pembelajaran, maupun pemantauan perkembangan siswa. Sekian kesimpulan untuk hasil analisis uji Wilcoxon terhadap nilai penalaran matematika sebelum dan sesudah mengikuti program intensif. Berikut ini adalah pembagian tugas dari masing-masing anggota kelompok kami selama proses pengerjaan proyek. Selanjutnya, data yang kami gunakan dalam analisis ini berasal dari hasil tryout SNBT
yang diikuti oleh siswa-siswa bimbingan belajar Sony Sugama College atau SSC. Untuk memastikan transparansi, link file data tersebut akan kami sertakan di bagian caption video ini sehingga dapat diakses dan dilihat secara detail. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah kata.